Puluhan tahun setelah kebakaran besar, restoran Le Sombre kembali buka di jantung kota Surabaya. Masakannya punya cita rasa tak tertandingi, namun tak seorang pun pernah melihat kokinya. Ketika seorang kritikus kuliner mencoba menyingkap rahasia di balik dapurnya, ia justru menemukan bahwa setiap rasa lezat dibayar dengan jiwa manusia. Bisikan tentang Chef Armand yang terbakar, hidup-hidup masih bergema di dindingnya. Saat tamu-tamu mulai hilang tanpa jejak, apakah yang dimasak benar-benar makanan atau sesuatu yang lebih gelap? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Hujan baru saja berhenti ketika Aditya tiba di depan Le Sombre. Gedung itu berdiri gagah di jantung kota Surabaya. Dinding bata tua menjulang dengan jendela tinggi yang dihiasi tirai beludru merah. Dari luar, terlihat cahaya kuning keemasan, hangat, seakan mengundang siapa saja masuk. Namun, ada sesuatu yang janggal. Bangunan ini tampak terlalu utuh. Tidak seperti restoran berusia puluhan tahun, catnya tidak terkelupas, kaca jendelanya tidak retak. Seolah waktu berhenti di sini. Aditya, seorang kritikus kuliner ternama, ia sudah mencicipi masakan dari seluruh dunia, dan ia mendengar masakan di sana sempurna. Tapi, dia lebih tertarik dengan desas-desus bahwa yang memasak di Le Sombre sebenarnya chefnya sudah mati. Cerita tentang chef yang sudah mati membuatnya penasaran. Ia merasa terpanggil untuk menyelidiki Aditya, merapatkan jas hitamnya, menyalakan sebatang rokok, lalu memandang antrean tamu di depan pintu. Mereka berdiri rapi, sebagian mengenakan gaun malam, sebagian jas formal. Semua wajah menampilkan ekspresi penuh harap, bukan sekadar lapar, tapi haus. Restoran ini memang selalu penuh, gumamnya. Ia menepuk saku, memastikan kartu undangan tersimpan. Saat namanya dipanggil oleh resepsionis, Aditya masuk. Aroma menyeruak langsung menyergapnya. Rempah, daging panggang, mentega cair. Tapi ada sesuatu lagi di baliknya. Bau logam tipis, samar, seperti darah. Seorang pelayan muda membawanya ke meja dekat jendela. Meja sudah disiapkan. Taplak putih mulus, lilin kecil menyala, peralatan makan berkilau. Tak lama, sepiring steak diletakkan di depannya. Aromanya menusuk ingatannya. Aditya menyesap perlahan. Aroma itu seolah mengaduk jiwanya. Rasanya dalam, kaya, seperti menyentuh kenangan yang tak pernah ia miliki. Ada rasa hangat, lalu dingin, lalu getir yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa steak yang ia nikmati terlalu sempurna, seolah ada rahasia gelap di baliknya. Pelayan tersenyum sopan. Apakah Tuan menyukainya? Ini. Aditya menatap steaknya. Gila, siapa kokinya? Pelayan hanya menunduk. Chef kami lebih suka bekerja di balik layar, Tuan. Jawaban klise, sama seperti rumor yang ia dengar. Aditya mencondongkan tubuh. Aku kritikus kuliner. Aku ingin bertemu dengan chefmu. Pelayan itu tetap tersenyum, tapi matanya kosong. Chef kami, abadi. Selesai makan, seorang pelayan tua menghampiri. Rambutnya putih, wajah keriput, tetapi posturnya tegak. Namanya Henry. Selamat datang di Le Sombre, Tuan Aditya. Ucapnya dengan suara rendah, hampir berbisik. Aku dengar kau suka hidangan kami? Aditya mengangguk. Rasanya tidak masuk akal. Seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Henry menatapnya lama. Senyumnya tipis. Itu bukan pertama kalinya aku mendengar tamu berkata begitu. Makanan di sini membawa sesuatu dari dalam diri setiap orang. Aditya merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Apa maksudmu? Henry tidak menjawab langsung. Ia menaruh tangan kurusnya di meja. Jari-jarinya bergetar halus. Kau tahu mengapa restoran ini selalu penuh? Mengapa tidak pernah ada yang pulang kecewa? Aditya
menunggu. Henry mendekat, suaranya berubah lebih pelan. Karena chef kami tidak memasak untuk perut, ia memasak untuk jiwa. Aditya tertawa kecil, berusaha mengusir kegelisahan. Kedengarannya seperti slogan iklan murahan. Henry menatapnya dalam, matanya seperti sumur gelap. Tidak tuan, itu kutukan. Henry masuk ke dalam. Aditya masih di mejanya sambil menyeruput kopi, menunggu chef keluar. Dia menunggu lebih lama daripada seharusnya. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Restoran mulai lengang. Tinggal beberapa meja yang terisi. Ia memperhatikan ada pasangan muda di sudut ruangan, seorang pria tua berjas mahal dan 2 turis asing. Mereka semua asik menyantap hidangan. Namun aneh, ketika ia menoleh sebentar ke jendela, lalu kembali, kursi pasangan muda itu sudah kosong. Begitu saja. Tidak ada suara kursi digeser, tidak ada langkah menuju pintu keluar. Hanya taplak putih rapi, piring bersih. Aditya mengernyit. Apa? Mereka tadi di sana pelayan lewat, mengangkat sisa gelas kopi dengan senyum sopan. Apakah tuan menginginkan penutup? Tidak, tunggu. Tamu di sana, pasangan itu. Kemana mereka? Pelayan berhenti sejenak. Senyum itu tidak berubah. Mereka sudah selesai. Aditya menelan ludah. Kata-kata itu lebih terdengar seperti vonis, bukan jawaban. Rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Aditya menunggu momen saat pelayan lengah, lalu bangkit dan berjalan menuju koridor sempit di belakang ruang makan. Pintu dapur di ujung koridor terbuat dari besi tua. Dinginnya menusuk kulit saat ia menyentuh gagangnya. Ia mendorong pelan. Kriek. Dapur itu kosong, bersih, terlalu bersih. Meja baja berkilat, kompor tua menyala dengan api biru. Namun tak ada satupun koki. Lalu terdengar suara tik-tik-tik. Pisau di meja bergerak sendiri, mengiris bawang dengan presisi. Panci mendidih di atas api. Sendok kayu berputar pelan tanpa ada yang menggenggam. Uap panas naik, membentuk siluet samar wajah manusia yang seolah menjerit. Aditya mundur setapak, jantungnya berdegup kencang. Apa-apaan ini? Suara berat, serak, muncul dari kegelapan dapur. Siapa yang masuk ke dapurku? Dari bayangan kulkas tua, sosok itu muncul. Seorang pria tinggi, mengenakan seragam koki yang gosong dan compang-camping. Kulitnya melepuh, sebagian menempel di apron penuh noda arang. Matanya kosong, hitam bagaikan lubang. Aditya terpaku. Udara mendadak membeku. Jangan mengganggu dapurku, bisik sosok itu. Pisau-pisau di meja bergetar, lalu melayang, mengarah tepat ke dada Aditya. Ya Tuhan. Aditya mundur panik, keringat dingin mengucur. Pisau pertama meluncur. Brak, pintu dapur terhempas. Henry berdiri di sana, wajahnya tenang, seolah semua ini hal biasa. Ia mengangkat tangannya dan pisau-pisau itu jatuh serempak ke lantai. Chef, katanya datar, menunduk hormat ke arah sosok terbakar itu. Biarkan aku yang mengurusnya. Sosok Arman berhenti, matanya yang kosong masih menatap Aditya. Lalu perlahan ia memudar, lenyap ke dalam bayangan kulkas. Henry menoleh pada Aditya, suaranya datar tapi dingin. Dapur bukan untuk tamu. Malam itu, Aditya tidak bisa tidur. Bayangan wajah hangus Chef Arman terus menghantui pikirannya. Ia mencari informasi lewat arsip lama di perpustakaan kota. Tahun 1973. Judul koran, kebakaran mengerikan di restoran Le Sombre, Chef Arman tewas terpanggang. Artikel itu menjelaskan, api bermula dari dapur, merembet cepat, menghancurkan sebagian besar bangunan. Namun yang ganjil, banyak saksi mengatakan Arman tidak berusaha lari. Ia terus berdiri di dapur, memasak, meski api melahap tubuhnya. Beberapa karyawan selamat, termasuk seorang pelayan muda. Henry. Aditya merinding. Jadi, dia memang melihat semuanya. Foto hitam putih di koran menampilkan Arman muda. Mata tajam, senyum tipis, dengan sebuah buku catatan di tangan. Keterangan foto menuliskan,
Chef Arman dengan buku resep rahasia yang tak pernah ia lepaskan. Keesokan malamnya, Aditya kembali ke restoran, pura-pura sebagai tamu biasa. Setelah makan malam, ia mengikuti Henry secara diam-diam melewati lorong sempit ke ruang bawah tanah. Pintu besi tua dengan 3 kunci. Henry membukanya dengan hati-hati. Di dalam, ruangan gelap hanya diterangi lilin. Rak penuh botol anggur, tapi di tengah ruangan berdiri sebuah meja batu. Di atasnya, sebuah buku tua dengan sampul hitam hangus terbakar di pinggirnya. Henry membuka halaman demi halaman dengan hormat. Tulisan tangan Arman memenuhi kertas kuning. Ada resep steak, saus, kue coklat. Tapi bahan-bahannya aneh. Darah segar seorang tamu pertama kali. Aditya menahan napas, matanya membelalak. Itu, gila. Kau benar-benar percaya semua ini? Henry menatapnya tajam, kali ini tanpa senyum. Aku tidak percaya. Aku melayani malam berikutnya. Aditya datang lagi. Saat seorang pelayan lewat membawa baki, Aditya melihat sesuatu di ujung piring kosong. Ia meraih cepat sebelum sempat dibawa pergi. Setetes cairan merah. Kental, menggumpal. Ia menempelkannya ke hidung. Bau itu jelas, darah. Tuan, apakah ada masalah? Suara pelayan tiba-tiba ada di belakangnya. Aditya menyembunyikan piring itu di bawah meja. Tidak, hanya ingin melihat lebih dekat presentasi hidanganmu. Pelayan tersenyum, tapi matanya menusuk. Lebih baik Tuan tidak melihat terlalu dekat. Aditya mencoba melapor ke kepolisian, tapi tidak ada bukti. Rekaman CCTV restoran kosong, buku reservasi bersih, bahkan saksi mata tak bisa mengingat jelas. Seolah restoran itu punya cara sendiri menghapus jejak. Namun, Aditya tahu ia tidak gila. Ia melihat sendiri piring bernoda darah. Ia mendengar sendiri bisikan di dapur. Ia menulis catatan di buku kecilnya. Restoran ini tidak hanya menyajikan makanan. Restoran ini menyajikan manusia. Keesokan harinya, Aditya mendapat telepon. Ini Detektif Clara Moreau dari kepolisian. Kami tahu Anda menulis tentang Le Sombre. Bisa kita bertemu? Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Clara adalah perempuan berusia 30-an. Sorot matanya tajam. Beberapa orang hilang setelah makan di sana, kata Clara. Kami mencurigai ada sekte atau jaringan perdagangan manusia di balik restoran itu. Anda sudah melihat sesuatu, bukan? Aditya ragu. Apa yang harus ia katakan? Bahwa ia melihat pisau terbang, dapur kosong memasak sendiri, dan seorang chef terbakar hidup-hidup yang kembali dari kematian. Clara mencondongkan tubuh. Dengar Tuan Aditya, kalau ada sesuatu di restoran itu, kita harus bongkar. Karena jika tidak, akan ada lebih banyak orang hilang. Aditya menatapnya, napasnya berat. Ia tahu Clara tidak akan percaya cerita sebenarnya. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa lagi menghadapi Le Sombre sendirian. Aditya memutuskan kerjasama dengan Clara. Malam itu, restoran lebih ramai dari biasanya. Investor, pejabat, orang-orang kaya berdatangan. Semuanya duduk dengan tenang, menunggu hidangan. Namun, sesuatu terasa salah. Tamu-tamu itu terlalu tenang. Wajah mereka kosong, mata menatap lurus tanpa kedipan. Henry berdiri di tengah ruangan, wajahnya suram. Di sampingnya ada seseorang yang mengenalkan diri sebagai Madame Elise, rekan Chef Arman. Selamat datang, suara Elise bergema. Malam ini adalah jamuan terakhir. Pintu dapur berderit terbuka. Uap panas dan aroma steak menyebar ke seluruh ruangan. Chef Arman melangkah keluar untuk pertama kalinya. Seluruh tubuhnya masih gosong. Api kecil menyala di pakaiannya. Matanya gelap berkilau. Semua tamu bertepuk tangan serentak, seperti dikendalikan. Aditya dan Clara nekat masuk ke ruang bawah tanah restoran. Menyelinap masuk lewat pintu samping. Dengan senter kecil, mereka menemukan meja batu itu. Di atasnya, buku resep hitam Arman. Clara membuka lembaran demi lembaran, matanya terbelalak. Ini bukan sekadar buku masak.
Ini semacam grimorium. Setiap resep adalah ritual pengorbanan. Ada satu halaman yang lebih tebal, bercak darahnya lebih tua dan pekat. Judulnya Le Festin Éternel, jamuan abadi. Resep itu menuntut 7 jiwa dalam 1 malam. Hidangan terakhir disantap oleh saksi terpilih. Setelah itu, chef tidak lagi hanya menghantui dapur, tapi seluruh dunia. Clara menutup buku dengan tangan gemetar. Kita harus menghentikannya sebelum ritual ini terlaksana. Kalau kita gagal menghentikannya sekarang, dunia akan jadi dapur miliknya. Clara menarik Aditya keluar. Tapi tiba-tiba pintu tertutup. Chef Arman muncul tepat di tengah ruangan. Tidak ada yang boleh menghentikan jamuan. Suaranya berat, menggema. Botol-botol anggur melayang, pisau berhamburan, gelas menari di udara, kursi bergerak, semuanya menyerang. Clara mengeluarkan pistol, melepaskan beberapa tembakan, namun pelurunya hanya menembus asap dan bayangan. Henry masuk, wajahnya bimbang. Untuk pertama kalinya, pelayan senior itu terlihat rapuh. Ia menatap Aditya. Alice menyusul, menatap tajam. "Kau tahu tugasmu, Henry. Jangan gentar sekarang." Henry menggenggam pisau dapur, tangannya bergetar. Clara menembakkan sisa peluru tepat ke buku resep di meja batu. Api biru langsung menyembur dari halaman, membakar seluruh ruangan. Chef Arman meraung. Pisau-pisau berputar liar, botol berjatuhan. Alice menjerit, tubuhnya menguap menjadi asap hitam. Henry berlari, mencoba menyelamatkan buku itu, tapi Aditya menahannya. "Sudah cukup, kau tak harus melayaninya lagi." Henry menatap mata Aditya, lalu menatap api. Dengan wajah penuh duka, ia melempar dirinya sendiri ke dalam nyala biru bersama buku resep. Ledakan mengguncang, dapur runtuh, langit-langit terbakar. Clara menarik Aditya keluar tepat sebelum bangunan itu ambruk. Dari luar, mereka melihat restoran Le Sombre dilalap api, sama seperti tahun 1973. Restoran Le Sombre rata dengan tanah. Clara menyatakan kasus ditutup. Namun bertahun-tahun kemudian, sebuah restoran baru muncul di kota lain dengan nama berbeda, tapi gaya interior identik. Seseorang duduk di meja pojok. Pelayan senior mendekat, wajahnya mirip Henry, atau mungkin benar dia. "Selamat datang. Malam ini, chef kami menyiapkan hidangan sempurna dari dapur." Terdengar suara panci mendidih dan bisikan lapar.